Sekretaris Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus kemarin mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menanyakan aduan yang dibuatnya setahun lalu. Iskandar mendesak kinerja KPK agar lekas mengungkap dugaan korupsi oleh Asuransi Bangun Askrida atau PT ABA yang tersendat. Sejumlah kepala daerah bahkan diduga ikut terlibat, di antaranya Gubernur DKI, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Jawa Barat. Lantas, seperti apa kekecewaan Iskandar Sitorus terhadap kinerja KPK? Pertama kami harus sampaikan prihatin ya dengan model kinerja KPK yang 1 tahun tapi proses penyelidikannya itu maaf di bawah rata-rata penyelidikan bahkan tingkat Polres sekalipun. Ini kemampuannya mohon maaf. KPK harus mengkoreksi diri, tidak menganggap sebagai lembaga yang terbaik lagi gitu ya. Karena 1 tahun ini tidak ada perkembangan. Yang kami adukan adalah minimal 5 gubernur periodisasi 2018-2023. Kami laporkan, kami cek kembali hari ini karena apa? Baru selesai MK menyampaikan putusan tentang pemilu supaya ini tidak disebut politis. Teman-teman dari IPW kemarin sudah men-cross-check Gubernur Jawa Tengah yaitu Pak Ganjar pada masa masih belum selesai. Kami sekarang ingin mendorong KPK nanya, sudah diselidiki tidak Pak Anies Rashid Baswedan? Kami sebut nama langsung. Karena sudah 1 tahun. Kita minta KPK mau menjelaskan proses penyelidikannya atas dumas yang sudah kami berikan. Sekali lagi, tolong KPK jangan berdalih apapun. Kami datang nggak ada juga respon yang baik. Di Kejaksaan Agung tidak seperti ini proses penyelidikan. Oleh karena itu, kami berharap ini sudah selesai masa tenggat dan seluruh perhelatan pemilu. Tidak salah jika gubernur di Sumatera Barat, gubernur di Jawa Barat, gubernur di Jawa Timur, gubernur di Jawa Tengah, dan gubernur DKI Jakarta mohon segera diselidiki. Ini terkait dengan uang 4,4 triliun yang dikonsolidasikan dari modal uang pemerintah daerah di PT Asuransi Bangun Askrida. Perusahaan ini sangat berbahaya karena memberikan dan membuat laporan yang dipoles sedemikian rupa. Iskandar Sitorus tidak hanya menyinggung sejumlah kepala daerah terkait dugaan pencucian uang, tetapi juga mengungkit artis perempuan inisial P yang diduga terlibat tindak pidana pencucian uang atau TPPU senilai 4,4 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Iskandar Sitorus usai mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mengadukan hal tersebut. Secara gamblang, Iskandar bahkan menyebut ciri-ciri artis tersebut masih muda, seksi, dan melakukan kegiatan endorse periode 2018 sampai 2019. Dan berikut penjelasan Iskandar mengenai artis berinisial P dan keterlibatannya. Ini berdampak kepada banyak selebriti dan grup band yang terkonsolidasi, baik itu yang mengendorse maupun kerja-kerja dalam kegiatan korporasi tersebut. Inisialnya perempuan, cantik, seksi, usia muda, melakukan kegiatan endorse di periodisasi 2018-2019 atas 1 unit skincare yang megah di wilayah Jakarta Selatan, kurang lebih seputaran Kasablanka. Inisialnya P, perempuan, dikenal dengan endorsement dan beberapa kegiatan. Di sini bisnis yang dilarikan oleh para gubernur ini adalah skincare dan pet shop. Belum lagi 1 grup band. Grup band itu lumayan melakukan kegiatan pada tahun 2022 saat perusahaan ini berulang tahun. Uang itu kecenderungan uang kotor, uang hitam.
2018 ke 2022 itu marak tumbuh kembang kayak jamur di musim hujan, berdirinya bisnis skincare dan pet shop. Coba dicek tuh periodisasi itu. Itu uangnya umum adalah cucian follow the money dari PT Abai Askrida ini. Dan kalau kita detail lagi, pemiliknya itu adalah istri gubernur. Berdiri skincare besar, coba dicek di Makassar. Berdiri skincare besar di Banten, kemudian di Bandung, kemudian di Sumatera Barat loh, baru dia ada di Medan. Ya, jadi nggak mungkin si gubernur tuh punya uang sedemikian besar lalu membuat bisnis yang sedemikian tinggi resikonya. Nggak mungkin ya. Hanya orang-orang yang mudah mendapatkan uang atau uang panas yang dia akan dibuat begitu. Kalau uangnya dicari day to day, ditabung pelan-pelan, kami berpikir tidak mau dia ngambil risiko sebesar itu begitu. Tentunya sedih dan menyayangkan banget ya untuk bisa melihat itu, karena kan artis itu salah satu pekerjaan yang diimpikan semua orang dan gak gampang juga dalam perjuangannya, sehingga ketika udah di posisi itu terlibat korupsi dan akhirnya kan seperti semua yang selama ini diperjuangkan sia-sia, hilang gitu aja karena kesalahan tersebut. Hukuman seperti apa yang pantas buat artis yang tersandung korupsi? Kalau hukuman, kita percaya bahwa sesuatu hal yang bukan miliknya harus dikembalikan, dan juga tentunya sebagai efek jera bisa diberikan hukuman setimpal dengan apa yang telah dia lakukan tentunya. Kita percaya bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan yang terbaik, tentunya juga salah satunya dalam hal hukum dan keadilan, dan kita percaya setiap orang akan diberikan pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang telah dia perbuat seadil-adilnya. Mengenai berita artis yang terlibat korupsi ya sangat disayangkan ya. Jadi mau artis mau bukan artis ya jangan melakukan korupsi, karena korupsi itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Dan saya juga sangat menyayangkan jika ada berita terkait artis yang korupsi itu tidak terlalu banyak di-up gitu. Itu sangat disayangkan. Jadi kalau bisa ya di-up aja gitu, agar ada ada rasa malu lah gitu kalau sampai di-up gitu. Kalau disembunyiin ya takutnya berulah lagi gitu. Dan mengenai hukum yang ada di Indonesia terhadap tindakan korupsi, apalagi yang dilakukan oleh artis, saya pikir mau artis mau bukan artis, ya hukumnya itu kan pasti sama, yaitu perlu dikaji lagi gitu, agar bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi. Artis itu kan adalah public figure, jangan melakukan hal-hal yang bisa ditiru gitu, karena public figure itu biasanya tingkah lakunya, tindak tanduknya itu suka ditiru gitu. Jadi ya harus wajib melakukan hal-hal yang baik lah kalau public figure itu, karena mereka adalah panutan ya.